Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1880, Kelahiran Naga Azure. Penerjemah, Lege. Heaven Immortal Luo Yang dan Mei Ji memiliki ekspresi jelek. Keduanya jenius dan menyadari apa yang terjadi ketika mereka melihat itu. Ada kemungkinan besar bahwa semua perubahan yang terjadi kali ini disebabkan oleh spanduk pemanggilan jiwa. Kelahiran harta dharma digunakan untuk memikat para pembudidaya dan makhluk hidup di sini. Spanduk pemanggilan jiwa adalah makhluk hidup dan harus memiliki dua motif. Salah satunya adalah untuk melahap jiwa mereka dan yang lainnya adalah untuk memilih seorang master. Tapi sekarang, kekuatan spanduk pemanggilan jiwa berada di luar imajinasi mereka. Bahkan tanpa ada yang mengendalikannya, kekuatan spanduk pemanggilan jiwa saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Dalam keadaan normal, bahkan jika harta dharma adalah makhluk hidup, kesadaran roh yang terkandung di dalamnya tidak akan memiliki kemauan atau kebijaksanaan yang kuat. Namun, itu adalah kebalikan dari spanduk pemanggilan jiwa. Tidak sulit membayangkan bahwa pemilik sebelumnya dari spanduk pemanggilan jiwa pastilah makhluk ganas yang tiada taranya. Spanduk pemanggilan jiwa pasti telah melahap jiwa yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu untuk dinodai oleh aura jahat dan jahat seperti itu. Bahkan, ia bahkan membuang umpan dan membuat jebakan untuk memikat banyak pembudidaya. Di antara banyak pembudidaya yang datang, jika ada orang dengan bakat luar biasa dan kekuatan tempur yang kuat, spanduk pemanggilan jiwa dapat mengakui mereka sebagai tuannya. Jika tidak, spanduk pemanggilan jiwa akan membunuh semua pembudidaya yang datang dan melahap jiwa mereka untuk memperkuat dirinya sendiri. Seorang ahli surga abadi ingin bergegas keluar dari jurang tetapi dia selangkah terlambat. Dia ditangkap oleh dewa surgawi yang tinggi yang bersinar dengan cahaya keemasan dan dihancurkan menjadi kabut darah. Sebelum roh esensi orang itu bisa melarikan diri, itu dimakan oleh spanduk pemanggilan jiwa. Ahli surga abadi lainnya dilahap oleh Fin surgawi dalam satu suap. Kedua sisi jurang dijaga oleh God Fin dan tidak bisa dilintasi. Di atas jurang, spanduk raksasa menutupi langit dan bahkan surga abadi Luo Yang dan Mei Ji tidak berani menyentuhnya. Ujung jurang telah berubah menjadi penjara yang tidak bisa ditembus. Bahkan ahli surga abadi sudah mati, apalagi 1000 dewa bumi berdiri di tanah. Sebelum beberapa dewa bumi bahkan bisa bertarung melawan iblis surgawi dan dewa surgawi, tubuh mereka ditembus oleh cahaya surgawi dan ki iblis, berubah menjadi mayat tanpa jiwa yang jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, ratusan dewa bumi mati di tempat. Dewa bumi yang tersisa ketakutan dan berdiri di tempat, tidak berani bergerak. Mata mereka dipenuhi dengan kepanikan dan ketakutan. Su Zimo bersembunyi di sudut dan tidak berani bertindak gegabah. Dia hanya mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ketenangannya dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Namun, bahkan jika dewa bumi itu berdiri di jurang dengan patuh, mereka mungkin tidak bisa lolos dari kematian. Spanduk pemanggilan jiwa bergoyang. Kekuatan yang sangat menakutkan dilepaskan dari spanduk raksasa. Kekuatan itu tidak berpengaruh pada tubuh para pembudidaya yang hadir. Namun, setiap kultivator merasa seolah-olah jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka. Tidak jauh dari Su Zimo, seorang Earth Immortal menjerit tragis sebelum jatuh dengan ekspresi bingung. Jiwanya ditarik oleh spanduk pemanggilan jiwa melalui kehampaan. Bahkan jika dewa bumi ini memiliki segala macam metode, dia tidak bisa bertahan melawan kekuatan pemanggilan jiwa. Jika bahkan dewa bumi tidak dapat bertahan melawannya, itu bahkan lebih buruk bagi Su Zimo. Kekuatan aneh menyelimutinya. Su Zimo merasakan penglihatannya menjadi gelap dan dia tidak bisa melihat cahaya apapun. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam neraka yang gelap dan kehilangan panca inderanya. Bahkan persepsi rohnya dibutakan. Itu adalah perasaan yang menakutkan. Seolah-olah tangan tak terlihat telah mencapai kesadarannya dan meraih roh esensinya. Merasakan bahaya, platform lotus penciptaan melindungi dirinya sendiri dan melepaskan cahaya berbeda yang menerangi kesadarannya seperti siang hari. Namun, cahaya itu tidak bisa bertahan melawan kekuatan aneh itu. Meskipun Su Zimo memiliki banyak kartu truf, dia tidak berdaya melawan ini. Tiba-tiba, tripod kotak perunggu dalam kesadarannya bergidik. Aura bermartabat dan menakutkan terpancar dari dinding luar tripod kotak perunggu yang sudah sembuh. Naga surgawi yang terukir di atasnya tiba-tiba membuka matanya. Mata naga itu dingin dan melepaskan dua cahaya surgawi. Kekuatan aneh yang memasuki kesadaran Su Zimo menghilang seketika. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Naga suci di dinding luar tripod kotak perunggu terbangun sekali lagi. Kali ini, setelah melahap sejumlah besar fragmen harta karun roh,
Kekuatan hidup dan fluktuasi yang dilepaskan oleh naga suci jelas jauh lebih kuat daripada ketika itu memberikan keterampilan rahasia ras naga kepadanya. Segera setelah itu, Su Zimo menyaksikan pemandangan yang sangat mengejutkan. Naga surgawi merangkak keluar perlahan dari dinding luar tripod kotak perunggu. Ketika naga surgawi bangun untuk pertama kalinya, Su Zimo tidak melihat penampilannya dengan matanya sendiri di tripod kotak perunggu. Tetapi sekarang setelah dia menyaksikannya secara pribadi, dia merasakan keterkejutan yang diberikan naga surgawi kepadanya. Naga surgawi ditutupi sisik hijau dan memiliki 2 tanduk di kepalanya. Itu memiliki 4 kaki di bawah perutnya dan tampak seperti naga biru. Namun, aura yang dipancarkannya jauh lebih menakutkan daripada naga biru. Aura garis keturunan yang dilepaskan oleh naga surgawi bahkan lebih mulia daripada naga biru. Meskipun esens spirit Su Zimo memiliki aura tabu Dragon Phoenix, tampaknya lebih rendah dari Divine Dragon. Ini bukan penindasan dalam hal ranah kultivasi atau kekuatan. Itu murni penindasan garis keturunan dan jiwa. Bagaimana itu mungkin? Ketidakpercayaan melintas di mata Su Zimo. Sebagai tabu, naga Phoenix pasti bisa menekan semua naga. Bagaimana dia bisa? Sebuah pikiran melintas di benak Su Zimo dan tebakan menakutkan muncul, jawabannya jelas. Binatang suci, Azure Dragon. Di daratan Tianhuang, ras naga memiliki total 5 garis keturunan, naga penerangan, naga tanpa tanduk, naga bertanduk, naga biru, dan naga bersayap. Di antara mereka, garis keturunan naga biru memiliki kekuatan tempur keseluruhan yang paling kuat. Alasan utamanya adalah karena garis keturunan naga biru memiliki lebih banyak garis keturunan naga Azure. Namun, tidak pernah ada Azure Dragon sejati di daratan Tianhuang. Naga Azure adalah binatang suci legendaris, nenek moyang ras naga. Itu akan menjelaskan mengapa naga surgawi bahkan bisa membawanya keluar dari lubang hitam setelah bangun. Itu juga bisa menjelaskan mengapa roh esensi naga Phoenix-nya lebih lemah daripada naga surgawi. Meskipun tabu itu kuat, garis keturunan mereka tidak bisa dibandingkan dengan binatang suci. Legenda mengatakan bahwa sebelum langit dan bumi terbentuk, 4 binatang suci lahir dalam kekacauan, mereka adalah makhluk hidup yang paling primitif dan kuat. Tiba-tiba, pikiran menakutkan lainnya terlintas di benak Su Zimo. Jika naga surgawi itu benar-benar naga Azure, mengapa Azure Dragon ada di tripod kuno ini? Apa latar belakang dari tripod kuno ini? Saat itu, Azure Dragon melepaskan diri dari Bronze Square tripod sepenuhnya dan keluar dari kesadaran Su Zimo dengan ekspresi dingin dan tatapan bermartabat. Dalam kesadarannya, Azure Dragon hanya sepanjang jari. Namun, setelah meninggalkan kesadarannya dan memasuki jurang maut, tubuhnya melebar dan menjadi puluhan kaki panjangnya. Sisik hijau raksasanya bersinar dengan kilatan dingin. Cakarnya tajam, seolah-olah mereka bisa menembus segalanya. Naga Azure mengungkapkan tubuh naganya yang lengkap dan setiap inci tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan yang kuat. Auranya sangat deras, seolah ingin menekan semua makhluk hidup. Mengaum. Naga Azure mengeluarkan raungan memekakkan telinga di spanduk pemanggilan jiwa tidak jauh, memperlihatkan taring naga tajam yang diwarnai dengan air liur naga. Bahkan Dragon Abyss Star terguncang oleh raungan naga. Tanah dari wilayah yang tak terhitung jumlahnya retak dan semua makhluk hidup terdiam. Bab 1881, menekan Gatvin. Penerjemah, Lege. Di tepi tanah tandus, seorang pemuda berjubah putih tiba-tiba berhenti di tengah jalan ketika dia mendengar naga mengaum. Tatapannya meningkat saat dia melihat ke kedalaman tanah yang sunyi. Aura itu, sangat kuat. Pria muda itu bergumam pelan, mungkinkah ada 2 harta karun roh yang murni 9 kesengsaraan. Bagus bagus bagus. Pemuda itu senang. Setelah itu, seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia berbalik dan mencibir. Kecepatannya meningkat secara eksponensial saat dia melaju menuju ujung tanah terpencil. Tak lama, seorang pria lapis baja emas tiba dengan seekor semut emas raksasa. Tuan, pedang abadi Yue Hua tampaknya telah menemukanmu. Semut emas berbisik. Pria lapis baja emas itu mengepalkan tinjunya dan mendengus dingin. Tidak apa-apa, karena dia ingin memperjuangkan harta karun yang murni, dia harus muncul. Apa menurutmu aku takut padanya? Dia sendirian. Dengan bantuanmu, aku mungkin bisa bertahan melawan Moon Essence Sword miliknya. Jika benar-benar ada 2 harta karun yang murni, aku pasti akan mendapatkannya. Dengan mengatakan itu, pria lapis baja emas mengendalikan semut di bawahnya dan melaju ke depan dengan sekuat tenaga, berubah menjadi seberkas cahaya kemasan. Hampir segera setelah pria lapis baja emas pergi, ruang menjadi kabur dan aroma tercium saat seorang wanita muda muncul. Wu Feng,
Yue Hua. Wanita muda itu bergumam, tidak disangka mereka berdua akan terkejut. Sebelum kalimatnya selesai, wanita itu sudah menghilang dari tempat. Di ujung jurang, banyak dewa bumi yang hadir bergidik ketika mereka mendengar naga mengaum dan menutupi telinga mereka dengan ekspresi sedih. Bahkan beberapa dewa surga di udara jatuh ke tanah karena raungan itu. Heaven Immortal Luoyang dan Meiji juga bergoyang, kehilangan pijakan dengan ekspresi bingung. Banyak pembudidaya melihat Azure Dragon yang panjangnya puluhan kaki di jurang karena terkejut. Kenapa ada naga di sini? Aura naga surgawi itu sangat menakutkan. Di bawah pengejaran spanduk pemanggilan jiwa, semua orang hampir tidak bisa menjaga diri mereka sendiri dan panik. Hampir tidak ada yang memperhatikan dari mana Azure Dragon berasal. Berdiri di sudut, Su Zimo juga tercengang. Naga Azure yang keluar dari kesadarannya benar-benar di luar kendalinya. Alasan mengapa Azure Dragon terkejut adalah karena kekuatan aneh dari spanduk pemanggilan jiwa telah menerobos ke dalam kesadarannya dan dirasakan oleh tripod kotak perunggu. Itu adalah perasaan yang aneh. Seolah-olah naga Azure diprovokasi dan meninggalkan tripod kotak perunggu atas kemauannya sendiri untuk pergi keluar. Saat Azure Dragon muncul, spanduk pemanggilan jiwa yang bergoyang berhenti sejenak. Perasaan spanduk pemanggilan jiwa dapat membuat jebakan jahat untuk memikat banyak pembudidaya, membuktikan bahwa kecerdasannya tidak lebih lemah dari banyak makhluk hidup. Merasakan aura Azure Dragon, spanduk pemanggilan jiwa juga tampak waspada. Spanduk pemanggilan jiwa tidak langsung bergerak. Sebaliknya, itu menunggu sebentar. Ketika spanduk pemanggilan jiwa melihat bahwa naga Azure tidak memiliki pembantu lain, auranya melonjak dan bergoyang sekali lagi. Kain itu berkibar dan cahaya keemasan memenuhi udara dengan ki iblis yang deras. Spanduk pemanggilan jiwa menekan rasa takut di dalam hatinya dan telah mengembangkan keinginan besar untuk melahap Azure Dragon. Naga Azure jelas bukan jasmani. Seperti dewa surgawi dan iblis surgawi yang dipanggil oleh spanduk pemanggilan jiwa, naga Azure tampaknya merupakan eksistensi yang mirip dengan kesadaran roh. Jika itu bisa melahap Azure Dragon, itu akan meningkatkan kekuatannya bahkan lebih dari melahap jiwa semua pembudidaya di sini. Kekuatannya akan meningkat sekali lagi. Mengaum. Merasakan niat dari spanduk pemanggilan jiwa, dewa surgawi yang bersinar dengan cahaya keemasan dan iblis surgawi yang diselimuti ki hitam menyerang Azure Dragon. Mengaum. Naga Azure meraung sekali lagi dan menerjang ke arah dewa surgawi dan iblis surgawi. Ledakan, ledakan, ledakan. Tabrakan yang mengguncang terjadi antara dewa surgawi, iblis surgawi dan naga Azure. Di kedua sisi jurang, mayat yang tak terhitung jumlahnya jatuh terus-menerus. Dewa surgawi meninju dengan cahaya keemasan yang mempesona dan aura yang sangat deras. Naga Azure mengayunkan ekornya dan ekor raksasanya menghantam tinju dewa surgawi dengan keras, mengirim dewa surgawi yang tingginya 100 kaki terbang. Itu tenggelam jauh ke dalam dinding jurang dan menciptakan lubang berbentuk manusia. Fin surgawi dipenuhi dengan ki iblis hitam pekat dan menerjang ke depan dengan mulut terbuka lebar. Naga Azure mengangkat kepalanya dan sepasang tanduk naga raksasa mengirim fin surgawi terbang, menghancurkannya dengan keras ke tanah. Dewa surgawi yang tinggi menyerang sekali lagi dan turun dari langit dengan aura yang sangat deras. Seolah-olah sedang memandang rendah dunia, kaki raksasanya yang bersinar dengan cahaya keemasan menginjak Azure Dragon dengan kejam. Naga Azure merayap. Meskipun tubuhnya tampak panjangnya puluhan kaki, itu sangat gesit pada saat itu. Itu menghindari kaki dewa surgawi yang tinggi dengan lebar rambut dan melingkar di sekitarnya sebagai gantinya. Azure Dragon mengangkat kepalanya dan meraung, seolah ingin melahap dunia. Setiap inci tubuhnya mengerahkan kekuatan dan mengencang terus-menerus. Meskipun dewa surgawi tinggi dan perkasa, itu tidak bisa melepaskan diri dari belitan naga Azure yang panjangnya puluhan kaki. Di bawah belitan naga Azure, suara berderit datang dari tubuh dewa surgawi dan cahaya keemasan berkedip. Dewa surgawi bisa runtuh kapan saja. Di sisi lain, fin surgawi merangkak naik dari tanah. Di atas kepalanya, sepasang tanduk iblis bersinar dengan pola aneh dan auranya melonjak saat menyerang sekali lagi. Naga Azure tidak kenal takut dan tatapannya dalam. Tubuhnya meledak dan mencincang dewa surgawi yang melingkar di sekitarnya dengan keras. Dewa surgawi berubah menjadi bintik cahaya keemasan yang berceceran di mana-mana. Spanduk pemanggilan jiwa bergoyang tetapi cahaya keemasan tidak menghilang. Sebaliknya, itu berkumpul dengan cepat dan kembali ke spanduk. Dewa surgawi tidak mati. Namun, pola dewa surgawi pada kain itu meredup secara signifikan. Saat fin surgawi menyerbu ke depan, Azure Dragon melompat ke udara dan meraih dua tanduk di fin surgawi dengan cakar depannya.
Cakar di bawah perutnya kuat dan persendiannya menonjol. Kukunya keluar dan meraih dada Finn surgawi dengan kejam. Puff! Sepasang cakar naga menembus dada Finn surgawi. Naga Azure mengerahkan kekuatan dengan cakar depannya dan mematahkan sepasang tanduk iblis di kepala iblis surgawi di depan semua orang. Ledakan! Ledakan! Finn surgawi terjepit di bawah Azure Dragon dan tidak bisa membebaskan diri tidak peduli bagaimana dia berjuang. Naga Azure memiliki ekspresi yang bermartabat saat melihat ke bawah pada Finn surgawi di bawahnya. Mengaum seolah-olah sedang mencaci maki, itu menggigit kepala Finn surgawi. Finn surgawi menghilang dan berubah menjadi ki iblis yang bergemuruh. Spanduk menyebar dan menyerap ki iblis sekali lagi. Godfin tidak mati. Sebenarnya, selama spanduk pemanggilan jiwa masih utuh, Godfin bisa dipanggil terus-menerus. Tentu saja, meski begitu, Godfin di spanduk pemanggilan jiwa terluka parah setelah pertempuran ini. Tatapan Azure Dragon bergeser saat menatap spanduk pemanggilan jiwa tidak jauh dengan niat membunuh. Secara alami, Azure Dragon dapat mengetahui bahwa Godfin sebelumnya dipanggil oleh spanduk pemanggilan jiwa. Spanduk pemanggilan jiwa belum menyadari bahwa sama seperti ia ingin melahap Azure Dragon, yang terakhir memiliki pemikiran yang sama. Dalam pengetahuan spanduk pemanggilan jiwa, naga Azure tidak memiliki tubuh fisik. Meskipun kuat, itu hanya dalam bentuk jiwa dan tidak dapat melukai fondasinya. Itu tidak tahu bahwa Azure Dragon berasal dari tripod kotak perunggu. Meskipun Azure Dragon tidak dapat melukainya, tripod kotak perunggu bisa melahapnya. Bab 1882, Kedatangan Abadi yang Sempurna. Penerjemah, Lege. Azure Dragon berputar ke atas dan melihat ke bawah dengan tatapan yang dalam, memelototi spanduk pemanggilan jiwa dengan kekuatan tanpa akhir. Spanduk pemanggilan jiwa juga tidak takut dan terus melambaikan kainnya untuk memprovokasi naga Azure. Mengaum. Naga Azure marah dan meraung, maju ke depan untuk melawan spanduk pemanggilan jiwa. Pertempuran ini menyebabkan seluruh jurang bergetar. Sekarang spanduk pemanggilan jiwa terjerat dengan Azure Dragon, para pembudidaya lainnya akhirnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Banyak ahli Earth Immortal tidak berani tetap di tempat dan melayang ke udara, melarikan diri dari jurang maut. Tidak peduli apa, mereka harus keluar dari tempat ini dulu. Kalau tidak, ada kemungkinan besar mereka akan mati jika mereka terlibat oleh gempa susulan dari pertempuran ini. Surga abadi Luo Yang dan Meiji segera meninggalkan jurang maut. Namun, sebagai ahli di antara dewa surga, mereka berdua tidak melarikan diri jauh. Sebaliknya, mereka berlama-lama di sekitar jurang dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Keduanya bertukar pandang dengan pemahaman diam-diam. Meskipun mereka tidak tahu dari mana Azure Dragon berasal, jika hasil internesin terjadi antara Azure Dragon dan spanduk pemanggilan jiwa, mereka berdua mungkin menjadi pemenang terakhir. Tanpa bantuan Godfin, spanduk pemanggilan jiwa akan dirugikan tak lama kemudian. Segera, spanduk pemanggilan jiwa digulung oleh tubuh besar naga Azure dan tidak bisa bergerak. Bahkan pada saat ini, spanduk pemanggilan jiwa tidak panik sama sekali. Naga Azure menarik spanduk pemanggilan jiwa dan tubuhnya menyusut bersamaan dengan yang terakhir. Keduanya berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung memasuki Glabella Suzimo. Suzimo bergidik dan terkejut. Objek ganas seperti spanduk pemanggilan jiwa telah membunuh begitu banyak dewa bumi dan dewa surga berturut-turut. Jika ada yang salah dalam kesadarannya, dia pasti akan mati. Suzimo mengamati kesadarannya dengan tergesa-gesa. Saat spanduk pemanggilan jiwa memasuki kesadarannya, ia berjuang dan bergoyang terus-menerus, ingin melepaskan diri dari kendali Azure Dragon. Spanduk pemanggilan jiwa bahkan merilis gumpalan ki iblis, ingin membunuh Suzimo di platform Lotus Penciptaan. Itu terlalu pintar dan segera menyadari keberadaan terlemah dalam kesadaran. Pertempuran untuk menekan Godfin dan spanduk pemanggilan jiwa mengambil korban besar pada Azure Dragon juga. Saat ini, cahaya di tubuhnya jelas meredup secara signifikan. Itu menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali spanduk pemanggilan jiwa. Saat itu, bahasa Sanskerta terdengar di dalam kesadaran. Tripod raksasa yang dipenuhi retakan dan memancarkan aura kuno turun dari langit, menghancurkan ki iblis yang melonjak ke arah Suzimo sebelum menekan spanduk pemanggilan jiwa dengan cepat. Untuk pertama kalinya, spanduk pemanggilan jiwa mengungkapkan ketakutan ketika melihat tripod kotak perunggu. Jeritan samar terdengar dari spanduk. Spanduk pemanggilan jiwa berjuang dengan sekuat tenaga, ingin melarikan diri dari tempat ini. Namun, kata-kata Sanskerta emas turun satu demi satu, menyegel jalan keluarnya dengan kekuatan yang luar biasa. Ledakan. Tripod kotak perunggu turun dan menabrak spanduk pemanggilan jiwa.
Melolong. Spanduk pemanggilan jiwa menjerit dengan tragis dan asap bahkan mengepul dari kainnya, itu terluka parah. Sebelum ini, tidak ada rasa takut tidak peduli seberapa kuat Azure Dragon itu. Itu karena sulit bagi Azure Dragon untuk melukai fondasinya. Tapi sekarang, kemunculan Bronze Square Tripod menyebabkan kerusakan yang sangat besar secara instan. Azure Dragon mengambil kesempatan untuk menyeret spanduk pemanggilan jiwa ke dalam tripod kotak perunggu. Serangkaian api mengerikan keluar dari tripod dan mulai membakar spanduk pemanggilan jiwa. Mendesah. Kesadaran roh Suzimo bergerak, ingin menghentikan adegan ini. Spanduk pemanggilan jiwa begitu kuat sehingga dia awalnya berniat menyimpannya untuk dirinya sendiri, mungkin akan sangat berguna di masa depan. Namun, dia tidak menyangka tripod kotak perunggu akan melahap spanduk pemanggilan jiwa tanpa sepatah kata pun. Api yang mengamuk melonjak dan dalam beberapa napas, spanduk pemanggilan jiwa menjadi sunyi. Meskipun spanduk pemanggilan jiwa belum disempurnakan oleh tripod kotak perunggu, itu sudah tergeletak di bagian bawah tripod tanpa suara. Saat itu, jantung Suzimo berdetak kencang saat dia buru-buru menarik kesadarannya dari lautan kesadarannya dan melihat ke atas. Awalnya, Heaven Immortal Luo Yang dan Mei Ji sedang menonton pertempuran. Untuk berpikir bahwa Azure Dragon raksasa dan spanduk pemanggilan jiwa akan lenyap pada saat yang sama. Kedalaman jurang. Azure Dragon dan spanduk pemanggilan jiwa telah berubah menjadi seberkas cahaya dan bersembunyi di Glabella Suzimo, di luar jangkauan pandangan mereka. Mereka berdua tertegun sejenak dan mengejar dengan tergesa-gesa. Namun, terlepas dari kekacauan di dasar jurang, hanya ada beberapa kultivator yang terluka parah atau ketakutan dan belum melarikan diri. Azure Dragon dan spanduk pemanggilan jiwa telah menghilang begitu saja. Karena penasaran, Dewa Langit dan Bumi lainnya kembali ke jurang satu demi satu juga dan mengamati sekeliling mereka dengan gugup, mereka tidak menemukan apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Surga abadi Luo yang mengerutkan kening. Meiji tampak bingung dan termenung. Saat itu, kekuatan yang sangat luar biasa turun dan menyelimuti seluruh jurang dengan cara yang menakutkan. Baik itu Dewa Surga, Dewa Bumi, Dewa Surga Luo Yang atau Meiji, semua pembudidaya di jurang tidak bisa bergerak dengan ekspresi terkejut. Keabadian yang sempurna. Heaven Immortal Luo yang memiliki ekspresi mengerikan saat dia menggertakkan giginya. Meiji sedikit mengernyit juga, wajahnya yang menawan dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Untuk berpikir bahwa bintang jarak jauh yang sederhana ini akan menarik seorang ahli abadi yang sempurna. Hanya para ahli immortal yang sempurna yang bisa melepaskan tekanan kesadaran roh yang begitu menakutkan. Terhadap kekuatan kesadaran roh itu, Dewa Bumi dan Surga yang hadir terasa tidak berarti seperti semut, seolah-olah mereka dapat dibunuh dengan satu pikiran. Satu alam yang disempurnakan. Alam itu telah sepenuhnya melampaui alam esens hitam, bumi dan surga. Seseorang hanya bisa menjadi abadi yang sempurna setelah mencapai alam yang disempurnakan. Itu adalah transformasi yang tak terbayangkan. Bahkan seorang ahli immortal surgawi kelas 9 tidak memiliki kesempatan untuk melawan seorang immortal yang disempurnakan. Heaven Immortal Luo Yang dan Meiji memahami perasaan itu dengan lebih intens. Keduanya jenius di antara Dewa Surga. Pakar keabadian biasa yang sempurna mungkin tidak dapat membatasi kebebasan mereka dengan satu tekanan kesadaran roh. Tapi sekarang, tak satu pun dari mereka bisa bergerak melawan kekuatan kesadaran roh. Jelas bahwa penyusup itu adalah ahli tingkat atas di alam yang disempurnakan. Tanpa sadar, sesosok telah muncul di atas jurang. Banyak pembudidaya mendongak secara naluriah. Itu adalah seorang pria muda berjubah putih. Dia berdiri di udara seperti pedang terhunus dan memancarkan aura tajam. Pemuda itu berjalan perlahan dari udara. Seolah-olah ada tangga batu di kehampaan di bawah kakinya. Saat pemuda itu turun terus-menerus, seluruh jurang tampaknya tidak mampu menahan kekuatan dan dinding batu di kedua sisi mulai meledak, memperlihatkan retakan yang mengerikan saat kerikil berguling. Sebuah cahaya gemerlap melonjak dari glabella pemuda itu dan lingkaran halo berputar di belakang kepalanya. Dia seperti dewa yang tidak bisa diabaikan. Jantung Suzimo berdetak kencang saat dia mengingat sebuah adegan. Kembali di daratan Tianhuang, tiruan Raja Yun Yu turun dan dibunuh oleh Dai Yue. Ada pancaran serupa di glabella cloning Raja Yun Yu dan lingkaran cahaya serupa di belakang kepalanya, sepertinya fenomena yang hanya bisa dilepaskan oleh ahli keabadian sempurna. Dalam hal ini, klon Raja Yun Yu juga harus menjadi immortal yang sempurna. Bab 1883, terkena. Penerjemah, Lege. Tatapan Heaven Immortal Luo yang bergeser ke pinggang pemuda itu dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget, Akademi Surga dan Bumi.
Di pinggang pemuda itu ada lencana yang terbuat dari bahan unik yang bukan giok, batu, logam, atau emas. Ada pola 8 trigram di atasnya. Simbol itu mewakili Akademi Surga dan Bumi. Akademi Surga dan Bumi adalah sekte abadi tingkat atas dan statusnya bahkan dapat dibandingkan dengan Kerajaan Abadi Jin Agung. Pedang abadi Yue Hua. Meiji menatap wajah pemuda itu dan merenung sejenak. Seolah-olah dia mengingat sesuatu, dia berseru dengan lembut juga. Sword Immortal Yue Hua memiliki ekspresi acuh tak acuh saat dia mengalihkan pandangannya ke Heaven Immortal Luo Yang dan Meiji. Jadi, kalian adalah murid sekte dalam dari Kuil Angin Kekaisaran dan Sekte Keabadian Terbang. Kamu cukup tajam. Kuil Angin Kekaisaran dan Sekte Abadi Terbang diperingkatkan bersama Akademi Surga dan Bumi. Namun, status Heaven Immortal Luo Yang dan Meiji di sekte mereka jauh lebih rendah daripada Sword Immortal Yue Hua. Di Akademi Surga dan Bumi, Immortal sempurna adalah murid warisan. Adapun surga abadi Luo Yang dan Meiji, meskipun mereka adalah ahli surga abadi, mereka hanya dapat dianggap sebagai murid sekte dalam di Kuil Angin Kekaisaran dan Sekte Terbang Abadi. Ini bukan hanya perbedaan kekuatan, bahkan dalam hal status, Heaven Immortal Luo Yang dan Meiji jauh lebih rendah dari Sword Immortal Yue Hua. Bahkan jika pedang abadi Yue Hua membunuh mereka berdua di sini, Kuil Angin Kekaisaran dan Sekte Abadi Terbang tidak akan menyinggung perasaannya karena kematian dua murid sekte dalam. Di berbagai sekte abadi, murid warisan memiliki status bangsawan. Dimanapun mereka berada, mereka adalah ahli dan bahkan setara dengan para tetua sekte. Beberapa murid warisan bahkan memiliki status di atas para tetua. Tatapan Sword Immortal Yue Hua bergeser perlahan di wajah banyak pembudidaya. Tidak ada yang berani menatap matanya. Heaven Immortal Luo Yang dan Meiji gemetar ketakutan. Dewa langit dan bumi lainnya bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Ketika tatapan Sword Immortal Yue Hua mendarat di Suzimo, itu berhenti sejenak. Itu bukan karena ada yang salah dengan Suzimo. Hanya saja agak tidak biasa bagi Dewa Hitam yang begitu lemah untuk muncul di antara banyak Dewa Bumi dan Surga. Di mana dua harta karun Dharma yang murni dari sebelumnya? Sword Immortal Yue Hua bertanya perlahan. Harta karun Dharma yang murni. Semua orang yang hadir terkejut. Heaven Immortal Luo Yang dan Meiji memiliki tebakan yang sama sebelumnya. Sekarang setelah mereka mendengarnya, jantung mereka berdetak kencang. Untuk harta Dharma hidup, tidak ada lagi perbedaan antara kelas rendah, menengah dan superior. Nilai mereka ditentukan oleh berapa banyak kesengsaraan surgawi yang telah mereka lewati. Harta karun Dharma yang murni adalah lambang dari harta karun Dharma yang hidup. Harta karun Dharma yang murni hanya dapat dibuat setelah melewati 9 kesengsaraan surgawi. Sword Immortal Yue Hua mendengus dingin. Ini bukan harta yang bisa kalian gunakan. Yang mulia abadi, kamu benar. Heaven Immortal Luo Yang tersanjung dengan tergesa-gesa, sebelumnya, saya hanya melihat satu harta dharmik yang murni. Itu adalah spanduk pemanggilan jiwa yang sangat kuat dan bisa menyingkat dewa surgawi dan iblis surgawi. Spanduk pemanggilan jiwa Gatvin. Mata Sword Immortal Yue Hua berbinar saat dia menyela Heaven Immortal Luo Yang. Harta karun Dharma yang murni ini telah hilang selama bertahun-tahun. Untuk berpikir bahwa itu akan lahir di sini. Petik 2. Heaven Immortal Luo Yang melanjutkan, namun, seekor naga surgawi muncul entah dari mana dan bertarung melawan spanduk pemanggilan jiwa Gatvin. Setelah itu, batuk, keduanya menghilang ke udara tipis. Menjelang akhir, surga abadi Luo Yang merasa bersalah juga. Mustahil. Tatapan pedang Immortal Yue Hua dingin saat dia mengamati semua orang dan berkata perlahan, tidak mungkin harta karun Dharma yang murni bisa menghilang ke udara tipis. Itu pasti ada di antara kalian. Yang mulia abadi, tolong lepaskan aku. Aku benar-benar tidak mengambilnya. Itu bukan denganku. Banyak dewa bumi tidak dapat menahan tekanan kesadaran roh yang dilepaskan oleh pedang abadi Yue Hua dan berlutut di tanah satu demi satu, bertahan dengan keras dengan ekspresi ngeri. Surga abadi Luo Yang menambahkan dengan tergesa-gesa, jika saya telah mendapatkan harta karun Dharma yang murni ini, saya pasti akan segera menawarkannya kepada Anda. Aku tidak akan berani mengambilnya sendiri. Aku pasti tidak akan berani berbohong padamu, pedang abadi. Meiji memaksakan senyum dan menundukkan kepalanya dengan lemah. Sword Immortal Yue Hua mengangkat alisnya sedikit. Aku akan memberi kalian kesempatan. Siapapun yang mengambil inisiatif untuk menonjol dan menyerahkan harta itu, saya dapat menyelamatkan hidup Anda. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Sword Immortal Yue Hua menutup matanya. Su Zimo menghela nafas secara internal. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak mau,
bahkan jika dia mau, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk menyerahkan spanduk pemanggilan jiwa. Pada saat itu, spanduk pemanggilan jiwa telah disempurnakan menjadi logam cair oleh tripod kotak perunggu. Meskipun tripod perunggu persegi belum menyerap dan menyempurnakan energi di dalam sepenuhnya, jelas tidak ada spanduk pemanggilan jiwa yang lengkap. Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada yang menonjol. Sword Immortal Yue Hua membuka matanya. Seketika, seolah-olah sinar pedang melintas di mata itu, membelah dunia menjadi dua dan menyebabkan suhu seluruh jurang turun. Sword Immortal Yue Hua mengangguk dengan ekspresi dingin. Sangat bagus. Karena ada seseorang di antara kalian yang berani mencuri harta karun di depanku, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Diagungkan abadi. Saat itu, Earth Immortal berjubah abu-abu menonjol dan berteriak dengan suara gemetar. Sudah terlambat bagimu untuk menonjol sekarang. Sword Immortal Yue Hua memandang orang itu seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Tidak, itu bukan aku. Earth Immortal berjubah abu-abu gemetar ketakutan dan melambaikannya dengan tergesa-gesa. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat Suzimo di sudut dan menunjuk ke kejauhan, berteriak, ini dia. Jantung Suzimo berdetak kencang. Namun, dia tetap tanpa ekspresi di permukaan. Sebelumnya, ketika Azure Dragon muncul dan menekan Gatvin untuk mengambil spanduk pemanggilan jiwa, sebagian besar pembudidaya melarikan diri ke segala arah dan tidak berhasil melihat asal dan arah keberangkatan dari Azure Dragon. Namun, masih ada beberapa dewa bumi yang terluka di bawah jurang dan tidak bisa segera melarikan diri. Earth Immortal berjubah abu-abu adalah salah satunya. Selanjutnya, ketika Azure Dragon muncul, Earth Immortal berjubah abu-abu secara tidak sengaja melihatnya muncul dari dahi Suzimo. Namun, pertempuran itu intens pada waktu itu dan dia tidak bisa mempercayai matanya, berpikir bahwa dia melihat sesuatu. Setelah itu, Azure Dragon kembali. Kali ini, Earth Immortal berjubah abu-abu benar-benar melihatnya dengan jelas. Azure Dragon dan Soul Summoning Banner berubah menjadi seberkas cahaya dan mendarat di Black Immortal berjubah hijau. Khawatir bahwa Sword Immortal Yue Hua akan membunuh mereka semua karena marah, Earth Immortal yang berjubah abu-abu dengan tergesa-gesa keluar dan mengkhianati Suzimo. Sebelum ini, tidak ada yang memperhatikan orang di sudut ini. Dalam keadaan seperti itu, Immortal hitam kelas 6 seperti semut yang bisa dihancurkan oleh siapa saja. Siapa yang peduli dengan semut? Tapi sekarang, setelah Earth Immortal berjubah abu-abu selesai berbicara, tatapan yang tak terhitung jumlahnya melihat ke atas, ada pengawasan, permusuhan, kejutan, dan keraguan. Tekanan yang tak terbayangkan turun. Earth Immortal yang kurus ini yang awalnya berseteru dengan Suzimo telah mengincarnya sekali lagi. Mengambil napas dalam-dalam, Suzimo mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ketenangannya. Exalted Immortal, kata-katamu sedikit konyol. Saya hanya seorang Immortal hitam kelas 6 dan saya hanya tiba di sini secara tidak sengaja. Bagaimana harta karun seperti itu bisa jatuh ke tanganku? Bab 1884, Kematian Dewa Bumi. Penerjemah, Lege. Dalam situasi ini, dia akan mati jika dia tidak menanganinya dengan benar. Jelas bahwa Azure Dragon di Bronze Square Tripod telah menghabiskan banyak energi setelah pertempuran. Lebih jauh lagi, bahkan dalam kondisi puncaknya, Azure Dragon hanya mampu menekan spanduk pemanggilan jiwa, itu jelas bukan tandingan Immortal yang sempurna. Sejak Sword Immortal Yue Hua turun, Azure Dragon menutup matanya sekali lagi dan menarik kembali auranya, jelas bahwa ia ingin bersembunyi. The Bronze Square Tripod adalah makhluk hidup dan ini jelas bukan suatu kebetulan. Ada kemungkinan besar dia menyadari bahayanya. Tanda seru. Terhadap tuduhan Earth Immortal berjubah abu-abu, Suzimo tidak berani gegabah dan menjawab dengan tenang tanpa panik. Banyak pembudidaya memindai Suzimo dengan kesadaran roh mereka dan juga mengerutkan kening. Seperti yang dikatakan Suzimo, dia hanya seorang Immortal hitam kelas 6. Bahkan jika spanduk pemanggilan jiwa ingin mencari seorang master, itu tidak mungkin memilih seorang kultivator yang begitu lemah. Lebih jauh lagi, jika Black Immortal ini benar-benar mengambil spanduk pemanggilan jiwa, dia akan ketakutan karena tuduhan semacam itu, bagaimana dia bisa begitu tenang. Banyak pembudidaya hanya melirik Suzimo dan cemberut bibir mereka, tidak menganggap serius kata-kata Earth Immortal berjubah abu-abu. Reaksi pertama semua orang adalah bahwa Earth Immortal berjubah abu-abu hanya menginginkan kambing hitam. Ketika Earth Immortal berjubah abu-abu mendengar jawaban Suzimo, dia melihat Sword Immortal Yue Hua buru-buru dan menjelaskan, Exalted Immortal, orang ini pasti mengambil Soul Summoning Banner. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Itu benar sekali.
Sword Immortal Yue Hua memelototi Su Zimo dan tersenyum lembut. Memang aneh bagi seorang Black Immortal untuk berada di sini. Berhenti sejenak, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan dingin, namun, jika kita tidak dapat menemukan spanduk pemanggilan jiwa pada orang itu. Sword Immortal Yue Hua berbalik untuk melihat Earth Immortal yang berjubah abu-abu dan berteriak dengan dingin, kamu harus mati. Earth Immortal berjubah abu-abu bergidik ketakutan dan menelan ludah, mengangguk dengan ekspresi pucat. Tiba-tiba, dia menyesal berdiri. Tapi sekarang, dia tidak punya jalan keluar. Sword Immortal Yue Hua mengalihkan pandangannya ke arah Su Zimo yang tidak jauh. Dengan sedikit pergeseran kesadaran rohnya, dia melepaskan tas penyimpanan di pinggang Su Zimo. Dalam keadaan normal, tas penyimpanan adalah barang paling rahasia dan pribadi di tubuh seorang kultivator. Mereka tidak dapat ditunjukkan kepada orang luar, bahkan kerabat terdekat mereka pun tidak. Mencuri tas penyimpanan seorang kultivator tidak berbeda dengan membunuh mereka. Ekspresi Su Zimo sedingin biasanya. Namun, dia tidak bisa bergerak melawan kekuatan kesadaran roh Sword Immortal Yue Hua. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Sword Immortal Yue Hua membuka tas penyimpanan Su Zimo dan menatap kasar dengan sedikit kejutan di matanya. Meskipun tidak ada spanduk pemanggilan jiwa di dalam tas penyimpanan, memang ada banyak barang di dalamnya. Bahkan ada beberapa tas penyimpanan Dewa Bumi. Harta dan kekayaan dalam tas penyimpanan itu telah jauh melampaui ruang lingkup immortal hitam kelas 6. Bahkan Dewa Bumi yang hadir tidak bisa menandinginya. Tidak, Sword Immortal Yue Hua melemparkan tas penyimpanan dengan santai di bawah kakinya tanpa melihat lagi. Barang-barang di tas penyimpanan tidak layak untuk diperhatikan. Ketika dia mendengar itu, Earth Immortal berjubah abu-abu di sampingnya sangat ketakutan sehingga kakinya lemas. Dia berlutut di tanah dan bersujud berulang kali, berkata, Yang Mulia Abadi, tolong lepaskan aku. Tolong lepaskan aku. Saya benar-benar melihat naga surgawi itu menggali ke dalam tubuh orang itu. Jika aku berbohong, tubuhku dan esens spirit akan hancur dan aku akan mati tanpa kuburan. Ekspresi Sword Immortal Yue Hua acuh tak acuh. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan dan menarik Su Zimo lebih dekat melalui kehampaan, meraih tenggorokan yang terakhir. Biarkan aku melihat apa yang ada dalam kesadaranmu. Sword Immortal Yue Hua menyeringai dingin dan menyalurkan kesadaran rohnya, menembus kesadaran Su Zimo. Tindakan itu bahkan lebih kejam. Para pembudidaya lainnya menggelengkan kepala ketika mereka melihat itu. Kesadaran adalah tempat penting bagi para kultivator. Bahkan jika orang itu tidak mati, dia pasti akan menderita luka yang tidak dapat disembuhkan jika kesadaran roh sebesar itu menerobos masuk dan memindainya dengan berani. Tentu saja, tidak ada belas kasihan di wajah banyak pembudidaya. Di mata semua orang, Su Zimo hanyalah seekor semut yang telah naik dari dunia bawah. Bahkan jika dia terbunuh secara langsung, tidak ada yang akan menutup mata. Kesadaran Su Zimo benar-benar terbuka terhadap kesadaran roh pedang abadi Yue Hua. Selain platform lotus kuning kusam, ada tripod perunggu usang yang terkubur di pasir kuning dan tidak ada yang lain. Sebenarnya, sebelum Sword Immortal Yue Hua muncul, Su Zimo sudah samar-samar menyadari bahwa situasinya buruk ketika Heaven Immortal Luo Yang dan Mei Ji kembali. Oleh karena itu, dia membuat persiapan sebelumnya dan mengirim 9 surga tanah hidup ke dalam kesadarannya, menyelimuti platform teratai penciptaan dan tripod persegi perunggu. Tanpa aktivasinya, tanah hidup 9 surga akan terlihat seperti segenggam pasir kuning tanpa sesuatu yang istimewa tentangnya. Sword Immortal Yue Hua sama sekali tidak bisa mengenali tanah hidup 9 surga. Adapun tripod kotak perunggu, bahkan Raja Yun Yu membuat penilaian yang salah saat itu. Mengingat penilaian dan pengalaman Sword Immortal Yue Hua, semakin kecil kemungkinan yang bisa dia ketahui. Sword Immortal Yue Hua sedikit kecewa karena dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia menarik kesadaran rohnya dan mengayunkan lengannya dengan santai. Bang! Tubuh Su Zimo menabrak dinding batu di sudut jurang tak terkendali. Dia terluka parah dan meludahkan seteguk darah. Tatapannya meredup saat dia meluncur turun dari dinding batu perlahan. Lebih dari setengah tendon dan tulang Su Zimo hancur dan organnya pecah dengan lemparan biasa dari Sword Immortal Yue Hua. Jika itu adalah Black Immortal lainnya, mereka pasti tidak akan bertahan melawan dampak seperti itu. Namun, Su Zimo adalah tubuh sejati teratai hijau dan memiliki kemampuan generasi yang luar biasa. Meskipun dia terluka parah, dia masih bisa mempertahankan kekuatan hidupnya. Su Zimo duduk lemas di sudut jurang dengan kepala tertunduk. Namun, matanya dipenuhi dengan kemarahan yang dalam.
Bahkan jika SWOT Immortal Yue Hua tidak dapat menemukan spanduk pemanggilan jiwa di Suzimo, dia tidak berniat melepaskan yang terakhir. Dia menyambar tas penyimpanan Suzimo, menyelidiki kesadarannya dan bahkan ingin mengambil nyawanya pada akhirnya. Serangkaian tindakan itu memicu kemarahan dan niat membunuh di hati Suzimo. Dari SWOT Immortal Yue Hua, dia bisa melihat kedinginan dan kekejaman terhadap kultivator tingkat rendah seperti dia dan mereka yang naik dari dunia yang lebih rendah. Ini adalah kekejaman dunia atas. Namun, bahkan jika Suzimo marah, dia sama sekali tidak berdaya melawan pedang alam yang sempurna, Immortal Yue Hua. Setelah melemparkan Suzimo ke bawah, SWOT Immortal Yue Hua berbalik dan melihat Earth Immortal berjubah abu-abu yang berlutut di tanah tidak jauh, menghela nafas dengan lembut. Kamu benar-benar berani untuk berani berbohong padaku. Meskipun nada SWOT Immortal Yue Hua tidak tajam, wajah Earth Immortal berjubah abu-abu pucat. Exalted Immortal, saya tidak. Pikiran Earth Immortal berjubah abu-abu berantakan dan dia sudah tidak koheren. SWOT Immortal Yue Hua berkata dengan acuh tak acuh, karena itu masalahnya, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan hari ini. Aku akan menghancurkan tubuhmu dan roh esensimu dan membiarkanmu mati tanpa kuburan. Sebelum kalimatnya selesai, dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan sinar pedang yang menyilaukan meledak, menelan Earth Immortal yang berjubah abu-abu secara instan. Ah! Tangisan pendek dan tragis terdengar. Tepat di depan semua orang, Earth Immortal berjubah abu-abu dipotong-potong oleh sinar pedang, berubah menjadi kabut darah yang menghilang di udara. Bab 1885, Sitar Abadi Meng Yao. Penerjemah, Lege. Ketika mereka melihat itu, selain rasa takut, banyak kultivator meratap secara internal. Memikirkan bahwa sumpah setan yang baru saja disumpah akan menjadi kenyataan, tubuhnya dan roh esensinya dihancurkan tanpa ada mayat yang tersisa. Tak satu pun dari Dewa Surga yang hadir dapat melarikan diri dari serangan pedang abadi Yue Hua, apalagi Dewa Bumi berjubah abu-abu. Ini adalah penindasan total dalam hal kekuatan. Setelah membunuh Earth Immortal berjubah abu-abu, SWOT Immortal Yue Hua melepas tas penyimpanan di pinggangnya dan memindainya, tetapi tidak berhasil. Tanda seru. Tiba-tiba, pedang abadi Yue Hua berbalik dan melihat ke kekosongan tidak jauh di atas kepalanya, berkata dengan dingin, karena kamu di sini, mengapa bersembunyi? Haha, tawa keras terdengar dari atas jurang. Saat cahaya keemasan melonjak, sosok besar muncul, itu adalah semut raksasa. Ras semut emas. Semua dewa bumi dan surga yang hadir diam-diam terkejut ketika mereka melihat itu. Ras semut emas sangat kuat di antara banyak makhluk hidup dan sering muncul dalam jutaan. Kemanapun mereka lewat, mereka melahap segalanya dan bahkan makhluk hidup yang kuat seperti ras naga harus menghindari mereka. Sosok tinggi duduk di semut emas. Dia mengenakan baju besi emas dan lengannya telanjang. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan dan auranya menakutkan. Ada lingkaran cahaya di belakang kepala pria lapis baja emas itu juga. Immortal sempurna lainnya. Saya Luo Yang, murid sekte dalam dari kuil angin kekaisaran. Salam, kakak senior Wu Feng. Ketika surga abadi Luo yang melihat orang itu, dia senang dan bergegas maju untuk membungkuk dengan ekspresi hormat. Meskipun keduanya adalah murid kuil angin kekaisaran, perbedaan dalam ranah dan status kultivasi mereka sangat besar. Oh itu kamu, pria lapis baja emas bernama Wu Feng sedikit mengangguk. Aku pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Anda cukup berkarakter di sekte dalam. Petik 2. Ketika dia mendengar itu, surga abadi Luo yang bahkan lebih senang. Dia tahu bahwa dengan kata-kata Immortal Wu Feng yang sempurna, setidaknya nyawanya terselamatkan. Awalnya, banyak pembudidaya di jurang yang sudah sengsara terhadap tekanan kesadaran roh pedang Immortal Yue Hua. Tapi sekarang, Immortal sempurna lainnya telah turun. Dua tekanan kesadaran roh yang sama sekali berbeda diselidiki, bentrok dan bertabrakan di jurang. Tekanan pada para pembudidaya meningkat secara eksponensial dan mereka hanya bisa bertahan dengan pahit. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang memperhatikan bahwa Black Immortal berjubah hijau yang terluka parah yang awalnya merosot di sudut jurang telah menghilang. SWOT Immortal Yue Hua memelototi Perfected Immortal Wu Feng dengan tatapan tajam. Immortal Wu Feng yang sempurna tahu betapa kuatnya Yue Hua dan dia memiliki ekspresi yang dijaga, tidak berani terganggu. Kedua dewa sempurna tidak menyadari bahwa seseorang hilang dari jurang. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang akan memperhatikan semut kecil? Bahkan Suzimo pun kaget dan bingung. Awalnya, dia merosot di sudut jurang, memulihkan diri dalam keheningan.
Meskipun itu adalah lemparan biasa dari immortal yang sempurna, itu menyebabkan kerusakan besar pada tubuh sejati teratai hijau dan sulit baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Suzimo menyalurkan roh esensinya secara perlahan sebelum menyalurkan ki darahnya sebanyak mungkin untuk menyembuhkan lukanya sedikit demi sedikit. Namun, saat itu, perubahan terjadi. Awalnya, dia bersandar di dinding batu yang keras. Namun, dalam sekejap mata, dia tidak merasakan apapun di belakangnya dan jatuh ke belakang. Seolah-olah tubuhnya telah melewati penghalang air yang lembut dan dingin, seolah-olah dia telah memasuki ruang lain. Tekanan yang awalnya menyelimuti dia dari Sword Immortal Yue Hua dan Perfected Immortal Wu Feng telah menghilang juga. Su Zimo ingin menopang dirinya sendiri. Namun, dia merasakan sakit yang tajam di tubuhnya saat dia bergerak. Sebagian besar tulang tubuh sejati teratai hijau hancur dan dia belum bisa bergerak. Apakah aku tidak sengaja memasuki ruang lain? Ada dunia lain di jurang ini. Su Zimo melihat banyak pembudidaya tidak jauh dan sedikit mengernyit. Itu adalah sensasi misterius. Meskipun Su Zimo tidak jauh dari banyak pembudidaya, dia tampaknya terisolasi dari mereka. Ketajaman pedang Immortal Yue Hua, kekuatan Immortal Wu Feng yang disempurnakan dan tekanan di luar tidak dapat mempengaruhinya sama sekali. Dia bisa dengan jelas melihat, mendengar dan merasakan segala sesuatu yang terjadi di luar. Namun, para pembudidaya di luar tidak bisa melihatnya sama sekali. Di jurang, dengan ekspresi dingin, Sword Immortal Yue Hua berkata perlahan, "Wu Feng, kamu terlambat. Harta karun Dharma yang murni itu milikku." Fufu, Immortal Wu Feng yang sempurna tertawa. Rekan Taois Yue Hua, dari apa yang saya ketahui, ada lebih dari satu harta karun Dharma yang murni di sini. Karena Anda memilih satu, yang lain milik saya. Petik 2. Tidak, Sword Immortal Yue Hua menjawab dengan dingin, aku akan membunuh siapapun yang berani meletakkan tangan mereka pada dua harta karun Dharma yang murni ini. Anda juga. Yue Hua, aku akui bahwa pedang daumu tak tertandingi dalam membunuh. Namun, tidak akan mudah bagimu untuk membunuhku. Aura Immortal Wu Feng yang disempurnakan juga meningkat. Hanya dengan beberapa kata, dua dewa yang disempurnakan sudah dihunus belati. Rekan Taois, mengapa kamu melakukan ini? Saat itu, suara lembut seorang wanita terdengar dari jauh. Seolah-olah dia berbisik di telinga semua orang dan semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Suara itu sangat menyenangkan, seolah-olah memiliki kekuatan magis yang dapat memabukkan seseorang. Bahkan suasana antara Sword Immortal Yue Hua dan Perfected Immortal Wu Feng mereda secara signifikan. Semua orang berbalik. Seorang wanita berjalan perlahan dari cakrawala yang jauh. Dia tinggi dan mengenakan jubah istana biru polos yang menonjolkan sosoknya yang menggerahkan dengan sempurna, itu bergerak. Wajah wanita itu bersih dan tanpa cacat. Kulitnya seputih salju dan rambut hitamnya diikat menjadi sanggul dengan beberapa jepit rambut giok. Dia memiliki aura yang halus dan berjalan di udara dengan sikap anggun yang memesona. Banyak pembudidaya di jurang tidak bisa mengalihkan pandangan mereka dari wajah wanita itu. Bahkan Suzimo tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hati ketika dia melihat wanita itu. Dia memang kecantikan yang tiada taranya. Meiji bisa dianggap sebagai kecantikan yang langka dan menggoda. Namun, dia benar-benar lebih rendah dibandingkan dengan wanita berjubah istana ini. Permaisuri Yu mungkin satu-satunya yang bisa menandinginya dalam hal penampilan murni. Namun, ada rasa dingin yang samar di mata wanita berjubah istana yang membuat orang-orang menjauh. Ketika Dewa Sempurna Wu Feng melihat siapa itu, tatapannya berubah serius saat dia berjalan maju sambil tersenyum. Perjalanan hari ini benar-benar tidak sia-sia. Untuk berpikir bahwa saya akan dapat bertemu Peri Meng Yao di sini. Salam, kakak senior Meng Yao. Meiji menarik kembali penampilannya yang menawan dan membungkuk hormat. Ini Peri Meng Yao. Siapa Peri Meng Yao? Dia salah satu dari 4 peri besar, Zider Immortal Meng Yao. Saya mendengar bahwa status Peri Meng Yao sangat mulia. Tidak hanya dia adalah murid warisan dari Flying Immortal Sect, dia juga seorang putri dari Great Jin Immortal Kingdom dengan garis keturunan keluarga kerajaan. Setiap satu dari 4 peri besar itu menawan dan sangat indah. Merupakan berkah dari 3 kehidupan untuk dapat melihat sekilas mereka dari jauh. Memikirkan bahwa aku akan dapat bertemu dengan Zider Immortal Meng Yao hari ini. Ding! Saat itu, suara sitar yang aneh terdengar. Meng Yao mengangkat jarinya dengan lembut dan beberapa benang perak meledak, memasuki gelabela para pembudidaya yang sedang berdiskusi secara instan. Sebelum kegembiraan di wajah beberapa pembudidaya menghilang, mereka mati di tempat.